Aden. Hi, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's introduce myself to you. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan Nasution. Saya mahasiswa dari UIN Imam Bonjol angkatan 2020-2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang entrepreneurship dalam tugas entrepreneurship semester 3 yang dibimbing oleh dosen Ibu Wahyu Yusjen MA MPD. Nah, di sini materi saya kali ini ialah proses kewirausahaan. Prosesnya gitu ya. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang proses kewirausahaan itu, nah di sini saya akan mengukir kembali apa sih itu entrepreneurship. Nah, secara garis besar saya akan mengingatkan kembali bahwasanya entrepreneurship itu merupakan kata di dalam bahasa Inggris yang artinya wirausahawan. Nah, wirausahaan itu apa sih kan gitu? Kita bertanya-tanya dalam pikiran kita. Jadi, wirausahaan itu merupakan orang yang berusaha ingin mengembangkan kreatif atau pandai di dalam berbisnis. Jadi, entrepreneurship itu kata di dalam bahasa Inggris. Mungkin di negara Inggris mereka mengatakan wirausahawan itu seperti itu. Nah, kita di Indonesia kita mengatakan entrepreneurship itu wirausahawan. Jadi, apapun bentuk wujudnya yang dilakukan seseorang itu, itu disebut dengan wirausahawan. Nah, adapun yang diwujudkannya itu contohnya seperti pedagang dan atau lain sebagainya, itu disebut dengan wujudnya, disebut dengan usaha. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan di dalam kita berusaha, tentunya kita bakal yang namanya berbisnis. Artinya berbisnis apa? Dari beberapa pikiran saya olah-olah dan saya bagi-bagi dari beberapa kata. Bisnis itu terdiri dari 6 kata, 6 huruf. Pertama huruf B. Nah, B itu artinya kalau menurut pikiran saya itu berbasis ilmu. Artinya apa? Seorang pebisnis harus memiliki ilmu. Nah, kita jangan langsung berbisnis tanpa kita tidak tahu bagaimana efek sampingnya, sisi negatif positifnya, bagaimana konseptualisasinya. Yang kedua yakni inovatif. I artinya inovatif. Jadi seseorang berbisnis itu ya kita harus berinovatif. Artinya mengembangkan, artinya menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan seseorang. Nah, kita harus berinovatif. Jangan kita berdagang. Contohnya kita berdagang nasi padang yang mereka itu memang udah ada pedagang nasi padang di sekitaran kita. Nah, kita harus mengembangkan apa sih bisnis selanjutnya, apa sih usaha yang orang di situ tidak ada memiliki usaha seperti itu. Nah, huruf S-nya strategi. Nah, kita harus merancang strategi sebelum ketika kita membangun sebuah usaha, kita harus merancang strateginya. Apakah letak usahanya itu strategis di keramaian atau bagaimana? Huruf N ya nilai yang kuat. Ketika kita membangun usaha, kita harus memberikan ratingan yang kuat dalam keyakinan kita. Artinya kita wajib yakin usaha kita ini bakal sukses seperti itu. Huruf I artinya informasi dan teknologi. Ketika kita tadi sudah memiliki usaha dan usaha itu sudah berjalan little by little, sedikit demi sedikit, kita wajib mempasarkannya atau mempromosikannya melalui teknologi. Bisa dari WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Itulah canggihnya di zaman sekarang. Itu merupakan salah satu pemasaran di dalam bisnis. Nah, S itu simple. Ini sederhana aja. Nah, ketika kita melakukan proses kewirausahaan, tentunya seseorang yang ingin membuka usaha harus memiliki yang namanya talent. Kalau di dalam Indonesia namanya bakat. Kita memiliki bakat masing-masing.
saya, kamu, dia itu berbeda bakatnya. Nah, mungkin kalau saya itu bakatnya di bidang pemasaran. Karena saya cakap di dalam yang namanya negosiasi, yang namanya cakap di dalam berbicara sampai orang tertarik sama saya seperti itu ya. Nah, beda-beda bakatnya. Nah, kita harus menyesuaikan bakat itu. Jangan saya itu kamu suruh jadi tukang pangkas. Saya tidak bisa karena bakat saya tidak ada di situ. Nah, itu yang pertama. Pertama ini talent, bakat. Kita keluarkan bakat kita untuk mencari rezeki itu. Karena bakat yang terpendam itu buat apa? Kita harus melaksanakan, kita harus membuat sesuatu yang betul-betul dalam diri kita itu betul punya bakat. Kenali bakat, terus kita mendiamkan, lalu sedikit yang berhasil. Kenali bakat, terus keluarkan bakat tersebut, lalu pintu rezeki akan kembali kepada kita. Nah, ada beberapa kunci ketika kita melakukan proses kewirausahaan. Apa kunci yang pertama? Yang pertama, yakni memulai. Nah, kita harus memulai. Memang kalau usaha itu yang namanya rugi untung itu biasa. Setiap usaha itu pasti memiliki profit dan laba. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Kalau kita tidak mencoba, kapan kita tahu kapan kita bisa? Kita tidak mencoba, kita tidak tahu hasilnya. Jadi kita harus mencoba dulu, setelah kita mencoba baru kita tahu hasilnya. Yang kedua, setelah kita memulai, yakni melaksanakan. Setelah kita melaksanakan, lalu mengembangkan. Setelah kita kembangkan, lalu kita pertahankan. Itu kunci usaha. Ada 4 kunci usaha tadi. Proses. Ini materi saya proses kewirausahaan. Jadi kalau jangan kita katakan seseorang itu berusaha kalau dia hanya tidur-tiduran. Kalau dia kapan berkembangnya, kapan kita tahu bakat dia di mana kalau dia tidur-tiduran. Nah, faktor pemicu usaha itu yang pertama apa? Optimisme, konsisten. Jadi seseorang yang membangun suatu usaha itu harus memiliki sifat optimisme. Waduh, jangan hari ini gara-gara dagangan kita hari ini tidak laku, lalu besok kita pindah dagangan. Aduh, hari ini dagangan di Padang, besok kita dagang bakso aja lah. Jangan seperti itu. Kita harus memiliki sifat optimisme, yakin dan percaya bahwasanya apa yang kita buat ini pasti sukses. Yang kedua yaitu apapun usaha kita itu selalu kita iringi dengan doa dan tawakal kepada Allah. Karena kita tahu bahwasanya apapun ceritanya, apapun keinginan kita, kalau Allah tidak ridho, maka tidak akan terjadi. Tetapi apapun yang tidak menjadi keinginan kita, tetapi Allah itu ridho, pasti akan terjadi. Ingat, kita hanyalah berusaha. Nah, adapun kendala-kendala di dalam pemicu dalam usaha, yang pertama itu ketakutan akan rugi dan bangkrut. Itu kebiasaan manusia sekarang ini. Dia takut membangun suatu usaha dikarenakan apa? Itu tadi takut. Kalau kita kalau kita tidak mau mencoba, nggak bakal tahu di mana kita itu bakatnya. Yang kedua, yaitu merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berusaha. Ya wajar dong kalau usaha ini kan tidak dikenal dengan pendidikan, bro. Jadi ketika kita berusaha, ya kita tidak dituntut harus S2 baru bisa buka usaha seperti ini. Tidak. Usaha itu tidak memiliki ijazah, bro. Hanya kita memiliki kemampuan dan bakat kita tadi. Yang ketiga yakni merasa bingung dari mana memulainya. Kebanyakan nih mereka bingung bagaimana cara memulai usaha tersebut. Yang saya katakan tadi, mulai aja. Setelah kita mulai laksanakan, kita kembangkan, kita pertahankan. Itu kuncinya. Murah untuk menjadi entrepreneurship ini. Tapi bagaimana caranya bisa menjadi entrepreneurship yang profesional? Itu nanti kita bahas lagi. Nah, adapun penyebab keberhasilan di dalam usaha yang pertama yakni kemauan. Adanya kemauan. Jadi proses kewirausahaan itu ketika kita usahanya ingin berhasil, ada beberapa
ada beberapa faktor penguncinya. Yang pertama yakni kemauan. Ya, kita harus memiliki keinginan, kemauan yang kuat di dalam membangun suatu usaha. Yang kedua yakni kemampuan. Tidak luput yang saya katakan tadi, ketika saya telah menjelaskan dan mengartikan kata per kata arti daripada ilmu, bisnis, ilmu itu, nah maka tidak luput daripada kemampuan. Mustahil orang membuka suatu usaha tidak memiliki kemampuan. Nah, apa yang ketiga? Ketiga yakni motivasi untuk berhasil. Kita harus memiliki motivasi atau kita mencari solusi atau melihat dari YouTube bagaimana sih caranya motivasi dalam usaha itu. Nah, kita harus sering-sering bermotivasi. Yang keempat yakni mengambil peluang. Setiap manusia pasti memiliki peluang. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari coba untuk menjadi entrepreneur. Itulah merupakan proses kewirausahaan. Adapun penyebab kegagalan di dalam proses kewirausahaan ini, yang pertama yakni tidak kompeten dalam hal manajerial. Yang kedua, kurangnya berpengalaman. Kita harus memiliki pengalaman. Nah, yang ketiga yakni kurang dapat mengendalikan keuangan.